Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari desain dan pengelolaan jaringan. Jadi di pertemuan awal ini kita akan membahas seluk-beluk tentang desain dan pengelolaan jaringan itu sendiri. Yang pertama bahwa era jaringan internet itu berkembang sangat pesat dari yang tadinya kita berada pada era mainframe hingga sekarang berada pada era real time infrastructure atau bahkan sekarang sudah ke cloud ya. Ini perkembangannya sangat cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi jaringan yang cepat itu, maka muncul pula tantangan-tantangan tersendiri. Seperti di IT, ini diharapkan nanti memberikan solusi pada tren-tren IT sekarang. Jadi jaringan komputer itu sendiri diharapkan mampu untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Seperti BOD, online collaboration, video communication, dan cloud computing yang semuanya itu menggunakan jaringan komputer. Kemudian juga IT jaringan itu juga diharapkan dapat memberikan solusi pada zaman kita sekarang yang eranya adalah borderless, baik dari sisi perangkatnya, baik dari sisi infrastrukturnya, atau baik dari sisi network service-nya. Nah, seberapa penting kita mendesain jaringan, seperti juga kita mendesain sistem informasi misalnya, atau mendesain sistem, itu implementasi yang baik masih sangat tergantung dengan rancangan yang baik juga, desain yang baik. Seperti di sistem informasi kita kenal ada banyak metode untuk mendesain sistemnya itu sendiri, mengembangkan sistemnya seperti waterfall, prototyping, RAD, example gaming, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya adalah kita lebih baik mendesain namun gagal, tapi daripada kita tidak sama sekali mendesain namun gagal juga. Nah, banyak model di dalam IT. Salah satunya juga nanti kita akan membahas model perancangan jaringan komputer seperti PPDIO modelnya Cisco, ITIL, dan banyak model-model lain di dalam IT. Semuanya ini untuk mengatur agar implementasi itu sesuai dengan desain. Misalnya kita lihat salah satu model di dalam perancangan jaringan komputer, ada yang disebut sebagai Cisco model. Jadi Cisco membuat sebuah model perancangan jaringan, pengelolaan di dalamnya juga, yaitu tahapan prepare, plan, design, implement, operate, dan optimize, atau disingkat dengan PPDIOO. Jadi agak sedikit panjang. Ini adalah model dari Cisco, mana dimulai dari tahapan prepare sampai dengan tahapan optimize. Nah, di PPDIOO model ini nanti kita akan bahas ini lebih detail di pertemuan selanjutnya. Namun secara cepat bahwa ini dimulai dari tahapan prepare, di mana kita memulai untuk mengidentifikasi kebutuhan dari customer, dari pelanggan, dari calon klien kita, sampai dengan mendesain. Ini di tahapan pertama dari PPDIOO sampai dengan menghasilkan topologi dan solusi dari jaringan itu sendiri. Nah, setelah ini didesain, maka tahapan implementasi dapat dieksekusi. Nah, 3 tahapan berikutnya itu adalah merencanakan implementasi sampai dengan mengoperasikannya. Itu ketika ini dioperasikan tentu ada kegiatan monitoring seperti itu, dan nanti ketika kegiatan operasi ini sudah dilaksanakan, maka jika mentok ada yang bermasalah di jaringan, maka
ada opsi untuk meredesain kembali jaringan kita. Nah, di dalam mendesain jaringan kita, nanti ada beberapa dokumentasi di dalamnya adalah tentang informasi dari jaringan, tools apa saja yang kita perlukan. Ini ketika kita merancang jaringan ya. Sampai dengan nah, proses dokumentasi ini sendiri juga belum selesai sampai selesainya proyek jaringan kita. Model yang kedua adalah McCabe model, di mana McCabe ini membuat sebuah model yang lebih simpel dibandingkan dengan PPDIO, yaitu dia membaginya dalam 3 tahapan, namun 3 tahapan ini nanti akan dijabarkan lebih banyak lagi dalam beberapa langkah-langkah yang lain, di mana yang tahapan pertama adalah analisis, tahapan kedua adalah membuat arsitektur, dan yang ketiga adalah mendesain. Nah, ini kemudian dijabarkan dalam bentuk activity seperti ini. Nanti kita akan bahas ini juga di pertemuan yang akan datang. Lebih lengkap tentang apa itu McCabe model. Nah, seberapa besar network yang akan kita desain itu sangat bergantung pada berapa banyak jumlah perangkat, jumlah usernya. Ada yang small, ada yang sampai large network. Tentu saja ini perancangannya nanti akan berbeda ketika kita menangani sebuah jaringan yang kecil dengan jaringan yang besar. Ya. Jaringan di warnet misalnya tidak sama. Ya, kita mendesain jaringan di warnet tidak sama dengan mendesain jaringan di kampus yang besar misalnya. Kemudian arsitektur apa yang mau kita gunakan? Apakah kita mau menggunakan hierarki? Seperti Cisco menawarkan arsitektur hierarki, atau fleksibel atau modular. Ini tergantung dari kebutuhan customer kita. Misalnya yang hierarki, ini pendekatan hierarki di mana jaringan itu dibagi berdasarkan ada core-nya, ada yang utamanya, kemudian ada distribusinya, kemudian ada level aksesnya. Ini dengan pembagian 3 layer seperti ini misalnya, maka perangkatnya juga beda-beda. Di level core itu perangkatnya lebih bagus, lebih cepat gitu ya, dibandingkan dengan level di aksesnya. Level akses misalnya lebih banyak menyediakan hal-hal yang sifatnya lebih ke pengguna tingkat akhir. Misalnya di level akses ini menyediakan layer 2 switching, contohnya high availability, port security itu ada pada access layer. Kemudian kalau di distribution layer itu ada agregasi LAN atau WAN, policy base, redundancy, load balancing itu terjadi di distribution layer. Sedangkan core layer itu kita sudah berbicara di level core-nya, di utamanya, di pusatnya, itu dimana disediakan high speed switching misalnya, kemudian menyediakan reliability, ya, ketersediaan, kestabilan, dan toleransi terhadap kesalahan. Ini menggunakan perangkat yang lebih cepat itu ya, dan lebih baik. Nah, biasanya lebih mahal dibandingkan dengan level akses. Nah, kemudian Cisco juga misalnya punya arsitektur yang namanya Cisco Enterprise Architecture, di mana dibagi, ada data centernya, kemudian ada campusnya, LAN-nya, kemudian ada di branch, kemudian ada teleworker. Ini misalnya banyak digunakan di perbankan misalnya, karena perbankan itu ada data centernya sendiri di pusat, kemudian ada jaringan LAN-nya sendiri di kantor, kemudian dia punya juga konektivitas ke cabang, ke kantor cabang. Begitu juga untuk dari kampusnya itu ke teleworker, di mana di gerai-gerai di supermarket itu biasanya ada perangkat-perangkat untuk
alat gesek itu untuk pembayaran dan sebagainya itu masuk ke dalam teleworker, ATM dan segala macamnya. Nah, ini biasanya mengadopsi arsitektur enterprise seperti ini. Ini gambaran topologi. Sederhananya seperti ini. Jadi di kampus arsitektur misalnya ini menyediakan high availability dengan banyak multi-layer design itu ya. Kemudian menyediakan QoS, multicast itu ya, integrated security. Ini di level campus. Kemudian di data center ini biasanya menyediakan lebih ke penyediaan layanan jaringan secara umum dan data, ya, di mana dia mengintegrasikan security, keamanan, switching, network analysis, caching, ya, layanan video atau audio, gitu ya, dan segala macamnya. Ini data center. Kemudian untuk branch ini menyediakan layanan untuk kantor-kantor cabang. Ini tujuan dari jaringan ini nanti untuk agar bisnisnya itu tetap berjalan itu ya. Kemudian ada juga yang teleworker. Nah, teleworker ini sifatnya adalah centralized management. Jadi dia semua datanya itu terpusat. Sama seperti di bank misalnya, maka data-data yang ada di ATM itu terpusat. Semuanya ada di data center. Ada yang modelnya komposit seperti ini. Ada enterprise campus, edge, dan service provider. Oke, demikian rekan-rekan kuliah singkat kali ini tentang konsep dasar dari desain dan pengelolaan jaringan. Kita akan lebih banyak membahas tentang PPD-IOO, Cisco model, McChip model, kemudian perancangan-perancangan jaringan dan lainnya, dan bagaimana mengelola jaringan itu sendiri. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.